Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini suara-suara seperti itu ya. Jadi ternyata karena corona berarti mungkin pertemuan pertama kita dan sekaligus menjadi pertemuan penutup ya. Tapi tidak ada masalah. Selama saya pembelajaran daring, saya tidak begitu banyak komunikasi, tetapi alhamdulillah absen begitu cepat diisi. Yang paling banyak diamnya Mia 5 ya. Terkadang lama sekali saya kirim, belum ada balasan terlihat. Tapi alhamdulillah tugas-tugasnya masuk semua ya. Ya, ini kita hanya sekitar 10 menit, berarti saya hanya uji coba saja soal yang akan saya berikan dalam bentuk tes nanti ya. Nah, kalau misalnya soal ini muncul berarti cukup kalian menjawab, tidak usah ada perasaan bahwa takut salah atau Anda merasa bahwa saya harus menjelaskan apa yang Anda jawab ya. Nah, 10 nomor saja. Ya, saya hanya mau ngetes-ngetes saja bagaimana pemahaman Anda tentang bahasa Indonesia. Bisa? Siapa yang mau nomor 1? Siapa yang berani nomor 1? Ya 5. Ya? Sebelum muncul soal. Nah, kalau saya dibuat pertama pertama salah ya, Pak. Jadi mana? Ya. Oke, saya coba tampilkan soalnya kalau masih ragu-ragu. Langsung saja. Bukan pilihan A sampai E, tetapi Anda hanya menjawab apakah dia benar atau salah. Ya. Bisa dibaca ya? Biasa melihat jam digital? Iya. Apa yang digunakan di situ? Titik 2 atau titik 1? Ini hanya tertulis tanda titik, berarti yang dimaksud adalah titik 1 ya? Iya. Kalau dia tanda titik 2 berarti diberikan kata 2 setelah titik. Yang berani dulu lah. Siapa? Hah? Daripada memberikan jawaban sebelum mengajukan tangan bawah saya, Pak. Halo, menerima. Hah? Tidak. Salah. Cukup Anda jawab dulu benar atau salah. Kalau mau sebentar kita lihat jawabannya ini dan memberikan penjelasan kan tidak ada masalah juga. Ayo. Kalau ada, ambil. Makira pilih apakah benar atau salah. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. Makira salah. Menurutnya Makira yang harus digunakan adalah titik 2. Yang lain sama ya? Salah ya? Oke. Jawabannya mengatakan salah. Kita lihat apa kira-kira jawabannya. Hah? Salah atau benar? Ternyata jawabannya adalah benar. Tapi kalau Anda menuliskan, misalnya sekarang pukul 10 berarti titik 1 yang digunakan ya. 10 berarti pukul 10 menit kemudian 10 detik. Ya. Selama ini jam digital saya juga sama-sama ya menggunakan titik 2. Itu ketika muncul di soal berarti tanda titik 2 tidak digunakan untuk memisahkan seperti ini ya. Kalau saya mau menunjukkan 10, apa yang saya tuliskan di depannya? Jam atau pukul? Pukul. Hah? Kalau saya mengatakan sekarang jam 10 atau sekarang pukul 10. Pukul. Hah? Pagi. Pukul. Pukul atau jam? Pukul. Saya pukul. Tentunya ini hanya satu kali pertemuan. Kalau setahun pertemuan Anda lelah dengan pertanyaan dari saya. Kalau saya bertanya, kalau Anda bertanya ke saya, pukul berapa sekarang? Jam berapa sekarang, Pak? Jam berapa sekarang, Pak? Yang lain? Kalau saya bertanya
Jam berapa sekarang atau pukul berapa sekarang? Hah? Deh. Hah? Untungnya dari. Kalau dua ini itu terkadang saya main-main dengan laki-laki yang salah menjawab 3 kali, saya cabut 1 bulu kumisnya. Tapi ini tidak boleh terjadi hari ini karena hanya 1 kali ya pertemuan pertama dan terakhir, tidak ada waktu untuk minta maaf bagi saya kan? Apakah bedanya itu jam dengan pukul? Nah? Jelas sekali titik. Kalau saya bertanya, Anda bertanya menanyakan apa ini? Anda bertanya warna apa jam tak atau warna apa pukul tak? Jam. Berarti kalau begitu jam menunjukkan Waktu. bulannya. Masa saya mengatakan cantiknya pukulnya? Pukul dengan jam digunakan pada sisi yang lain. Kalau menunjukkan waktu yang sedang berlangsung, berarti digunakan pukul. Bertanya, pukul berapa sekarang? Karena menanyakan waktu yang sedang berlangsung. Tapi kalau Anda menanyakan jangka waktu, berarti pasti digunakan jam. Kau emak kira lemahnya baru datang, saya sudah menunggu 2 jam di sini. Masa dia lemah, dia saya sudah menunggu 20 di sini. Ya, sederhana tapi terkadang begitu bahasa Indonesia. Orang mengatakan mudah tapi gampang-gampang susah juga. Ya, karena 2 kata saja terkadang susah kita bedakannya. Ingat ya. Kalau saya nanti menyerahkan 50 soal pada ujian sekolah nanti, kalau ada soal seperti ini, Anda sudah hafal mentah, oh pasti A ini. Walaupun kiri kanan mengatakan B, akhirnya pokoknya A satu katanya. Nyama mengatakan ini ciri 2 tidak 1. Mengapa? Karena pertemuan pertama dan terakhir yang soal teringat kan? Ya, oke. Itu yang pertama. Kira yang pertama saya. Nah, kita lihat pertanyaan kedua laki-laki. Baik, kedua laki-laki lah 3. Yang dimiringkan adalah kata baku. Ya, atau kata yang lebih ingin dibahas pada hari ini ya. Muncul pertanyaan di bawahnya. Saya bantu lagi laki-lakinya. Semua yang kita rencanakan. Yang kedua, efektivitas Pernyataannya, semua penggunaan kata serapan pada kalimat di atas benar. Yang mana serapan pada kalimat pertama? efektif. Iya, mengefektifkan. Dan ketiga pada kalimat kedua? Kalimat ketiga? Lagi-lagi. Tadi pertemuan sudah dibagi oleh Martira. Apa pertanyaannya matanya? Benar atau salah kan? Lihat pernyataannya. Semua penggunaan kata serapan pada kalimat di atas benar. Berarti benar semua ceritanya yang ketiga. Kalau Anda mengatakan benar semua, berarti yang di atas pasti benar. Kalau ada salah satunya yang salah, berarti Salah. Ayo, ini orang laki-laki jangan mempermalukan. Nah, Katakan nih. salah atau benar? 3 orang saja kalau tidak ada yang mau katakan malu. Hah? Salah. Salah. Itulah kekurangannya kalau dari terus ya. Salah. Sudah kita bertemu dulu nih, ada kakak yang mengalahkan pertemuan kan? Salah. Saya tak salah. Ini? Angkat tangan. Rio? Tidak. Masukkan angkat tangan. Yang mana yang salah sama asli siapa? Sarul. Yang mana yang salah Sarul di antara 3 ini? Nomor 1 Pak. Nomor 1. Harusnya Sarul? Jadi kita harus tidak usah pakai main. Langsung kita efektifkan semua dalam dari kita tanyakan. Oke, berarti memang kita hilang
Rio, apa tadi? Benar. Benar sih. Saya tanya, kalimat pertama, apa kata dasarnya mengefektifkan? Efektif. Efektif. Kalimat kedua, Efektif. sama. Yang membedakan kalimat pertama kata efektif dengan kalimat kedua kata efektif apa? Yang Mengefektifkan. membedakan kata dasarnya efektif sama efektif. Yang pertama airannya F, yang kedua pasti ya. Efektif. Ini mendapatkan airanitas, ini mendapatkan mem dengan itu. Dan dihilangkan oleh Sahwi dan dia penumpang mengganggu sekali. Benar. Berarti jawabannya Sarul? Salah. Jawabannya Rio? Benar. Yes. Benar. Ternyata benar sahabat ya. Ingat Benar tidak semua enak itu. kalau dia hanya mendapatkan imbuhan bahasa Indonesia dengan kan itu imbuhan Indonesia kan asli. Berarti tapi kalau dia kitas itu imbuhan asing. Berarti harus kembali seperti ini. Efektivitas aktif sama itu. Aktivitas. Tolong aktifkan handphonenya. Aktifkan berarti F kemudian kan. Toh? Aktivitas. Tapi kalau dia berbunyi aktivitas saat ini adalah berarti aktivitas harus nasihat. Biasanya terdengar apa? Nasihat. Apa itu yang menempel di dinding? Biasa yang bunyi-bunyi itu, kecil. Adanya toke. Apa bahasa nasihat itu? Cicak atau cicak? Cicak. Lagunya bagaimana? Iya, tetapi yang baku itu cicak ya. Tidak ada dalam kamus itu cicak, yang ada cicak. Cengkeh, bukan cengkeh, tapi cengki. Apa sih yang biasa dijual di pinggir jalan kalau malam kebakar yang ditusuk? Sate. Sate apa satai? Sate. Tapi itu sate itu yang benar bukan sate. Sate enak dimakan ketika dicampur dengan cabai atau cabai? Cabai. Cabai. Cabai-cabaian. Bukan cabai-cabaian. Ini ya kata baku. Oke, Sarul, terima kasih sudah menghilangkan mem. Oke, tidak usah dicatat ya, hanya pemahaman awal saja. Sekaligus menjelaskan bagaimana kita harus kalau nggak usah dicatat. Boleh menantikan tidak ada lagi jenazah. Ya, sekolah yang menentukan kelulusan adalah sekolah yang penting kalian ikut daring secara terus menerus. Alfa 1-2 kali tidak ada masalah. Iya, Anda menentukan portofolio yang diinginkan, terutama untuk praktik seperti yang mungkin olahraga bagi prakarya. Anda ikuti semua itu. Dan sikap baik disampaikan oleh wali kelas, guru mata pelajaran PAI dan PKN bersama dengan BK. Berarti April sudah lulus semua. Jadi mas tidak semua ya nanti rencananya. Kalau nggak mau kuliah juga tidak ada masalah, saya juga nggak apa-apa. Kawan. Oke, pertanyaan ketiga kita lihat AC. Perhatikan yang dimiliki anak. Sekarang Indonesia memiliki lebih 17.000 pulau. Ingat pulau, misalnya apa di situ huruf kecil semua ya? Ya. Kemudian kedua, Pulau Sulawesi. Penulisan dua bentuk kata di atas salah. Salah ini kalau pulau harusnya P huruf kapital kan begitu. Oh ini Pulau Sulawesi harusnya pulaunya huruf kecil saja. Sulawesinya bagaimana? Nah itu maksudnya. Yang membedakan kan itu saja. Huruf kecil. Besar kapital. Yang mana yang benar kira-kira? Benar. Hah? Benar. Apanya yang benar Sarul? Jawabnya apa? Jawabannya. Jadi sekali dengan Pulau Sulawesi
siapa ke Sulawesi, Ya itu. Oke. karena ada Sulawesi jadi kita Filipina. Sudah mulai enjoy pikirannya sama ya. Berarti kita lihat jawaban sama nih. Kalau gitu. Ya, kalau yang pahami jawabannya Sahrul benar. Cuma Sahrul tidak membaca pernyataan pada bagian ini. Ini kan mengacaukan kita. Penulisan dua baru yang ada di atas salah. Benar. Berarti pernyataan ini salah. Ya. Makanya dia jawab salah. Tapi penjelasan salah benar. Kan gitu. Jadi nanti UN tidak ada, tapi kalau Anda tidak lulus, bukan saya yang mendoakan. Kalau misalnya kita tidak lulus SNPTN, berarti SBMPTN akan bertemu dengan soal-soal seperti itu ya. Logika. Jangan terlalu cepat menjawab karena permainan logika di situ. Ya, pernyataan A ditolak oleh pernyataan B, disimpulkan pada pilihan A sampai E. Apalagi yang mau stand dilematis. Ya, biar bahasa Inggrisnya 100, kalau bahasa Indonesia tidak mencapai standar, berarti tidak lulus. Jadi kalau SNPTN, SBMPTN kan saling. Oh, Anda rendah di matematika, di deret. Oh, buat bahasa Inggris berarti menutupi kan? Ya, tapi kalau start Tidak. dan setiap mata pelajaran ada standarnya. Gitu ya. Yang Saruli, tadi terima kasih penjelasan dari benar. Pulau ketika belum diikuti oleh nama maka huruf Kecil. kecil saja. Apa namanya pulau? Temannya pulau yang dekat danau kan? Temannya istilah-istilah yang temannya pulau. Apa namanya daratan menjorok ke lautan? Ini mana Tanjung? Daratan menjorok ke lautan tuh. Tanjung. Tanjung Payang, Tanjung itu daratan yang menjorok ke lautan. Tanjung Pinang. Lautan yang menjorok ke daratan mana? Menunjukkan selat. Selat Malaka, di lautan yang yang di Malino yang tinggi-tinggi apa namanya? Gunung. Ya. Yang terkenal dengan bili-bili. Air yang tiba-tiba di dalam gunungan. Danau. Yang pernah meluap tahun 2019 yang lalu. Sungai. Jadi kecil daripada sungai apa namanya? Danau. Sama fungsinya sungai daripada lebih kecil. Bukan. Apa dulu? Biasa disebut dalam matematika Kali. Siapa yang lupa kalau dipancing di tengah? Ya, gitu ya. Kali, danau, gunung, nama-nama seperti itu. Ketika dia hanya berdiri sendiri kan belum jelas lingkungannya. Berdiri itu saja. Kemana aku Tanjung? Itu Tanjungnya. Bagaimana kalau ada Tanjung Merdeka? Sudah ada Merdeka berarti dia bisa. Banyaknya sungai di bawah, itu saja sungainya. Yang paling luas apa? Sungai Jebela berarti ya sekali. Gitu ya, gunung juga seperti itu. Bisa ya? Bisa. Ingat-ingat saja. Pertanyaan keempat. Yang tahu. Yang lain-lain lagi lah. Itu suara di belakang yang belum bisa nama. Paling lebih belakang. Senyumnya selalu, tapi suaranya jarang terdengar. Tapi cukuplah senyumnya membuktikan bahwa dia hadir dengan ceria hati. Oke. Huruf miring. Nah, saya dalam pendidikan kontroli bahasa huruf miring. Mengkhususkan huruf bagian kata, kelompok kata dan juga dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya Anda mengerjakan tugas biologi,
Primatozoa, pengertian primatozoa saya kutip dari buku, masukkan judulnya. Apakah judul pada buku itu harus didirikan? Maksudnya ya? Mengkhususkan huruf. Huruf pertama pada kata apel adalah A. Apakah A harus dimiringkan? Itu namanya mengkhususkan huruf. Bagian kata, saya bukan diantar Pak, tapi saya mengantar. Berarti mengantar itu bagian kata. Apakah mengantar perlu dimiringkan? Anda apa? Saya tidak apa Pak, saya sakit. Berarti apa dan sakit dua kata yang dikhususkan. Perlu kajian dua kali ketika digunakan dalam kalimat. Perlu ya? Hah? Betul atau salah? Oke, kita percepat saja karena waktu. Betul ya. Diingat kalau Anda membaca, nanti kan biasa seperti itu di pilihan itu, pilihan SNMPTN. Kalau ada buku di situ, judul buku dalam pilihan ABC, berarti Anda langsung lihat. Oh, kalau dia tidak dimiringkan, berarti jangan, tidak usah dibaca pilihan seperti itu kan. Langsung saja dilewati. Ya, ada sedikit triknya. Oke, pertanyaan ke langsung ke 7. Ini singkatan ini. Pernah dibilang? Pernah. Apakah tilang itu Anda tahu bahwa pengertiannya atau kepanjangannya adalah bukti pelanggaran? Ini contoh ya, saya masukkan. Ataukah apakah rudal itu bermakna kalau dibaca panjang peluru kendali? Apakah radar itu radio engineering? Oh, dia tertangkap. Kejatuhan pesawat tersebut tertangkap oleh radar. Radar itu radio engineering. Ya. Rudal yang diluncurkan oleh Cina mencapai. Oh, rudal itu peluru kendali. Nah, siapnya hari ini terlambat tuh membangun. Mulai makan motivasi. Tapi sama poin polisi. Ya, sampai di sekolah, atau tuh dia lagi pandang. Masuk kan? Langsung datang di Pak Budi. Saya betul ya. Nah, apakah ketiga akronim di atas benar? Apakah tilang itu kepanjangannya adalah bukti pelanggaran? Hah? Kalau puskesmas apa? Pusat Kesehatan Masyarakat. Mendikbud? Kemendikbud apa? Kementerian Budaya. Kementerian Pendidikan dan Budaya. LTNPTK? SNPTN? SNMPTN? Seleksi nilai. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Itu singkatan-singkatan semua ya, akronim yang seperti itu. Tapi ini yang terkadang kita terkecoh, ya. Tilang. Apa kalau misalnya tilang? Wajib Anda kalau tilang tindakan langsung. Karena langsung orang Pak disuruh bayar atau tidak? Kalau bertanya polisinya Pak Gubernur. Kalau orang dapat tidak sih. Tapi kalau tidak ada bayar, apa-apa bayar. Iya, tilang itu makanya itu kalau Anda ditilang, Anda ditahan oleh polisi, sebenarnya tidak boleh orang menyogok. Yang harus diterima adalah bukti Pelanggaran. Ada kan kertas itu ya? Iya betul. Apa yang dimaksud tilang sebenarnya? Bukan prosesnya. Jadi kalau Anda tidak diberikan kertas tersebut, berarti tidak ditilang namanya itu. Tetapi Anda terlibat dalam suap menyuap. Ya, sogok menyogok. Tilang itu bukti pelanggaran. Rudal, peluru, kendali. Kalau radar, apakah radar radio yang lagi? Kurang D. Radar itu radio, D-nya apa kira-kira dalam fisika kah? Hah? Cari di HP-nya radio apa di kalau radar? D itu adalah detecting ya. Radio, detecting, and framing. Jadi kurang kata detecting di sini. Jadi kita lemah di akronim seperti itu. Paling yang kita pasti berarti mengemudi. Apalagi Pak SM mau tak datang SD Pak SD SMP SMA SMK Dar apa tadi? Dar apa dia? Apa dia? Tapi ya tidak pernah muncul hal-hal seperti itu ya. Yang selalu muncul adalah
istilah-istilah yang jarang kita dengar, tapi ternyata masuk dalam soal. Ya, hanya 1 dan 2 yang benar. Karena di sini tadi kekurangan kata detecting. Oke, Oh, detecting. dua nomor lagi tertukar ini di atas ya. Ini peribahasa. Karena mata buta, karena hati mati. Pernah saya dapat sesuatu kan peribahasa. Arti peribahasa di atas adalah orang yang menurutkan hawa nafsunya itu harus menanggung segala akibatnya. Betul ya? Apa peribahasa? Oke. Apa peribahasa yang Anda tahu? Satu saja. Tadi peribahasa kalau panjang tangan berarti ungkapan. Berenang-renang ke tepian. Berenang. Berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit kemudian. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Berenang-renang kemudian. Kalau gurunya merokok dalam kelas, kalau dia larang siswanya merokok dalam kelas, bagaimana ceritanya? Namanya itu ada udang di balik terigu. Nah. Batu pak. Ada udang di balik batu. Oke, ada maksud tersembunyi. Terima kasih tuh. Tempatnya saja. Hah? Oke. Karib. Kenal maka tak sayang. Oke, itu peribahasa tapi dianggap sebagai istilah yang sifatnya sering diungkapkan ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Hah? Buah jatuh tak jauh dari Pohonnya. seperti itu. Apalagi berbahasa? Berakit-rakit ke hulu. Berenang. Berenang ke tepian. Bersakit-sakit ke hulu. Bersenang-senang kemudian. Ya, tapi itu dibahas dulu ya. Oh, dulu. Ada peribahasanya bersenang-senang dahulu juga bersenang-senang kemudian. Itu harusnya kan? Iya betul. Iya. Kayak pantun gitu. Pemikiran yang kurang bagus sebenarnya peribahasa itu. Peribahasa yang ulang. Apalagi peribahasa yang lain? Malu bertanya seperti kata. Malu bertanya, saya Masa nakala ko tayo. Anda waktu SD banyak masalah atau sedikit? Alhamdulillah tidak ada. Naik SMP sudah mulai kan? Banyak. Ada yang dirasa, ada yang disuruh sama orang tua bertanggung jawab. Naik ke SMA? Tambah banyak. Tambah banyak. Jangan pikir nanti kuliah tambah berkurang, akan semakin banyak. Peribahasanya apa? Kenapa di pohon? Itu yang pagi masalah pagi. Semakin tinggi pohon, Semakin kencang angin menerpa. Ya. Anak kuliah jangan pikir Anda kuliah selesai masalah tidak. Makin banyak. Ya, bergantung bagaimana kita menghadapi itu kan. Sudah kuliah, muncul lagi mau menikah, sudah menikah mau punya anak, sudah punya Cucu. anak, lihat dari kiri kanan sekolah. Cucu tuh mana? Yang 5 sekarang punya peta hidup enggak? Apa itu, Pak? Peta hidup. Rencana hidup tak sampai usia 70-80 tahun. Harus itu peta hidup. Usahakan ada peta hidup kemudian ditempel di kamar ya. Setiap bangun atau misalnya kalau Anda malu-malu tidak punya kamar sendiri baru ada khusus. Supaya itu menjadi panduan. Oh, saya rencanaku tahun 2000 sekian saya lulus kuliah. Motivasi kan? Ya. 1 tahun lagi rencana hidup, masa saya masih sekian SKS yang belum selesai? Kan begitu. Oh, berarti harus selesai di situ. Oh, saya punya peta hidup, punya rumah dulu baru menikah. Peta hidup itu. Punya kerja baru menikah. Atau seperti itu, saya harus punya pekerjaan dulu sebelum menikah. Kita hanya bertahan 6 bulan sebelum menikah. Setelah itu pasti ekonomi yang berbicara. Ya. Kalau dia ternyata yang menikah gara-gara pacaran, dicinta 6 bulan itu. Paling banyak 6 bulan. Betul. Dari mertua, dari menantu pindah ke kanan sudah itu. maksimal 1 tahun. Ekonomi yang berbicara. Kamu yang bagi-bagi kita mulai. Ya. Coba saya panggil ya. Contoh ini kita keluar sedikit dari materi.
di antara kita rencana menikah pada usia berapa? 25, 26. Nah, jawaban yang spontan berarti ada rencana hidup. Tapi kalau Anda mengatakan dari saya Pak berkata ada perempuan yang tidak seperti itu. Perempuan itu harus punya merencanakan bahwa dia mau menikah pada usia sekian. Apa yang terjadi nanti baru takdir kan? Tapi ikhtiar harus ada. Ya. Ada target. Kalau Anda berencana menikah pada usia 27 misalnya. Lah mana? Oh, berarti 25 ya? Ya Pak, 25 Pak ya. Itu baru. Saya kurang-kurangi 25 ini contoh rencana hidup ya. Kalau Anda menikah dengan normal, usia 25 kalau Anda menikah dengan normal, laki-laki normal, perempuan normal, umur dikaruniai oleh Allah berarti maksimal minimal 26 tahun punya anak kan? Ya itu diincar. Iya. 26 tahun punya anak satu, berarti pelihara dia sampai 5 tahun baru masuk TK. 26 ke 5 tahun baru usia apa? 21. 31. 31 saya mengantar anak ke TK. Ini kalau normal ini. TK dia 1 tahun masuk SD, 32 menurut ini jadi lah. Kasih anak pertama. Bisa 2 dia punya sarung. SD paling cepat 6 tahun kan? Iya. SD 4 tahun. Biar kita bagaimana 6 tahun kalau SD. 32 tambah 6 bos berapa? 38. Nih. 38. Bagus saya SD lantai. Oh, berarti ini kami umurnya lagi. SMP 3 tahun berarti 38 tambah 3. Baru SMP itu. Berarti harus SMA 3 tahun lagi. Tambah kuliah harus kita biaya selama 9 tahun. 4 tahun paling cepat kuliahnya. Paling lama kalau nanti 3 tahun. Apa ini akan berjalan normal nih Pak? Ada masalah saya Pak. Mau 50 mau kalau masih mengatakan ada masalah tapi kita punya perencanaan. Iya. Kalau sampai di usia kalau terlambat menikah saya Pak jangan dulu mau nikmati masa muda Pak 32. masa muda. Kalau Anda menikah pada 32 kemudian kurang produktif ini kita berbicara bukan takdir hanya prediksi saja. Anda menikah 35 tahun kemudian berarti 37 baru punya anak usia 60 masih mengantar anak ketika kalau takdir mengarahkan kita ke sana tidak ada masalah tapi perencanaan banyak ada kan ya harus ada. Berarti dompalik. Sederhana saja ya. 21. Kenapa sekarang saya jelaskan dan tidak punya perencanaan hidup karena pagi-pagi mah Uang. siang bapak malam kakak kalau kerja kakaknya tidak ada beban kan bilang 5 20 langsung kita kasih 20 bahkan 25 tapi coba-coba nanti kalau selesai kuliah apalagi kalau bilang 5 emak kan namanya waktu sekolah beda kok kita sekarang masih beda itu belajar itu pikirannya paling pertama kita ke orang tua mak aku di kota itu panas sih dan sudah mulai berputar dengan otomatis Anda akan berpikiran ya terkadang orang yang SMA atau di tahun pun tapi sesudah dia kuliah bekerja ternyata mulai itu berbeda kan Betul. memang seperti itu pikiran habis jangan enak juga kan kalau satu di ruangan ngapain sih mereka tak ada di ruangan kan begitu enaknya yang ini kan oke masih kita terakhir ya terakhir ya lewat saja ini oke ini yang terakhir pertanyaan terakhir saya tidak mau tinggalkan ruangan kalau ada yang salah jawabannya di sini sayur-sayuran dan buah-buahan perusahaan yang sebenarnya berdasarkan tujuan penegasan perlawanan
B. Perbandingan tujuan penjelasan. C. Setara waktu gabungan tujuan perorangan. Perbandingan Itu tujuan. kadang-kadang kekurangannya perempuan itu terlalu cepat menentukan pilihan. Betul. Nanti terjadi sesuatu pada rekan kakek. Itu pun dalam rumah tangga kan perempuan cepatnya. Sudah? Tidak ada jawaban? Saya pandu. Ini yang memilih ada? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Harus memilih semua, tidak ada yang boleh golput. Tidak ada yang pilih ya? B? Saya Pak. Sahabul, siapa lagi? Saya juga. Saya saya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agak banyak. C? Tidak ada. D? Tidak ada juga. E? 1, 2, 3, 4. Tadi? Tergantung pilihan. E? Sisanya Pak 5 ya? Cukup ya? 5 tambah 11? Cukup? Oke. Mudah-mudahan jawaban yang nanti muncul adalah kalau bukan B, E. Ya, saya sedih kalau jawaban yang muncul sebentar A, C atau D. Aduh. Ya. Kalau E berarti tidak ada harapan orang bisa berbagi pada yang lain. Tapi kalau D berarti makin banyak ya. Oke. Di mana kata penghubungnya nak? Perbandingan daripada. Kata penghubung yang kedua? Agar tujuan. Kata penghubung yang ketiga? Penggabungan. Mana serta? Kata Iya. penghubungnya kan? Kata penghubung. Kata yang menghubungkan antara teks yang satu dengan teks yang lain. Daripada itu apakah dia tujuan, perbandingan, kesetaraan, gabungan atau perbandingan? Perbandingan. Berarti B, E. Itu. Membandingkan kan? Oh, Anda sudah tahu daripada perbandingan. Jadi nanti di SPTN jangan mencari hatinya. Tahu sama ngomong perhatikan itu A, C dengan D. Penegasan itu enggak serta karena penggabungan antara satu Iya. sama dengan kalimat yang dua. Berarti ada harapan. B atau E. Begitu. Daripada tidak, berarti membandingkan. Kemudian yang kedua, Tujuan. agar berarti menyatakan tujuan. Kayak daripada B pastinya. Agar, apa temannya agar? Menyatakan tujuan, biasa. Saya datang, saya belajar agar pintar. Apa lagi temannya agar? Dapat. Bukan. Sama itu kan biasa kena soal seperti gini. Hal tersebut saya disarankan agar sering membaca. Berarti dalam soal ada kata agar. Pada soal di bawah berbunyi. Dalam pernyataannya ada kata agar. Soal di bawah berbunyi. Kalimat di bawah ini yang menggunakan kata penghubung yang sama. Oh, kalau agar tujuan cari yang sama. Baik tadi untuk apa lagi untuk selain untuk supaya apa lagi satu 40 sih. Yang menyatakan tujuan 40. Huruf pertama apa, Pak? Huruf terakhirnya J. Dari. Tujuan. Dari asal. Ini terakhirnya. Berarti tinggal di awal.
Sebelum I ada M. Tinggal 2 huruf. Di depannya. Kami. Kalau kami kata ganti. Ya? Iya. Buat dapatan hidup demi perencanaan masa depan. Demi apa maka kami rela datang. Oke gitu ya. Serta dan apa dan sama dengan serta ya, selalu seperti itu. Apakah dia menegaskan atau menggabungkan? Penggabungan. Penjelasan. Ya? Penggabungan saya. Berarti dia penggabungan atau Ajar banget nih. Tidak ada masalah ya. Ini keliru pada langkah pertama saja. Ya. Dan juga lebih banyak yang tepat daripada yang tidak tepat ini kan. Serta dan itu berarti yang menggabungkan. Betul. Kalau penegasan itu pun, ya. Meskipun hujan, ngapa dalam hujan datang hujan? Gitu biasanya ya. Meskipun dia kurang mampu, nah, oke. Terima kasih sudah lewat waktu yang kita rencanakan. Ada pertanyaan mengenai SN atau apa sebelum saya keluar? Saya operator banyak yang jawab terkadang saya Nanti kuliah Pak. Ada yang kartu KSN bermasalah kasus Oke, ini karena tidak terinformasikan dari awal tidak ada masalah. Itu kan semua kartu-kartu kesejahteraan seperti itu harus dilakukan dia. Paling yang anda ikut waktu kelas 1 adalah KIP, ya, supaya dapat beasiswa. Padahal KIP ada yang menyertai, ada kartu kesehatan gitu kan, ada kartu keluarga sejahtera, itu harus semua diikut nomornya. Boleh dibawa sebentar ke teman saya. foto juga. Tidak ada masalah yang penting ada nomornya. Nomornya saja yang kita ikut. Yang tidak punya KIP itu kan KIP itu tidak usah dipersoalkan. KIP itu biasa kan ada datang ke saya. Kenapa datang aku Pak orang kaya dapat KIP? Jangan maki stres gitu kalau kita itu kita urusin. Ya, yang kita pikirkan bagaimana saya juga bisa dapat KIP. Nah, kuliah kan bisa. Ya, Anda akan masuk ke KIP kuliah, Anda mengusulkan, dibuatkan rekomendasi dari kantor desa. Ya, dinas sosial akan menyetujui. Nah, Anda akan kuliah nanti dengan bebas kan. KIP itu adalah beasiswa tertinggi di perguruan tinggi. betul. Bukan hanya negeri, di swasta pun seperti itu. Kecuali UIN ya, UIN itu yang paling tidak ada di situ karena UIN itu kan Kementerian Agama. Tapi ada juga beasiswa di sana kan. Anda tidak lulus di UNM, tidak lulus di UNHAS, kuliah di UNISMU, KIP tetap berlaku. Makanya itu KIP pendaftarannya sekarang, tapi dia berakhir di bulan Desember kan? Ya, karena prosesnya panjang. Tapi jangan menipu-menipu. Itu kan nanti di datanya bagaimana kondisi rumah kan? Iya. Apa pekerjaannya orang tua. Jangan menipu karena datang nanti orang itu, datang nanti itu pegawainya KIP masuk di rumah Anda. Tapi bukan datanya ke Anda ke pemilik rumah, paling dari tetangga. Ya, sebenarnya benar ya rumahnya selalu. Iya. Ada apa? Pekerjaan punya rumah yang lain? Iya, itu hanya salah satunya ada 3 rumah yang selalu. Tanpa berpikir panjang, langsung dia sahur tidak layak mendapatkan KIP. Gitu. Sungguh-sungguh juga nanti kuliah karena KIP itu dikontrol, ada persatuannya di kampus. Dikontrol nilainya. Tahun ini kenapa semester 2 menurun? Harus tinggal ya semester 3. Semester 3 masih menurun, terancam diputuskan beasiswa. Nah, itu yang mengatakan, Anda tinggal di Selayar, datang ke Makassar, biaya itu transportnya dari Selayar pertama kali ke Makassar dengan kuliah itu kan. Ya, SPP pasti dibayarkan. Biaya hidup ada. Bulanan ada. Iya. Semester ada. Ada selain sarung. Sudah. Hidup sudah. Anda datang pada waktu yang tidak tepat. Iya. Kan saya sampaikan dulu di grup. Tak kena tolong dicek nilainya kan gitu ya. Sebelum saya finalisasi. Sesuatu yang sudah difinalisasi tidak ada lagi perubahan. Sampai sekarang kan Anda sudah
organisasi mau mengubah data. Berapa kali tas juga saya tanya, kalau IPA ya, Madani politik saya tanya, baik saya minta teman-teman, mas ada nggak yang mau berubah dirinya? Ada yang nggak? Ada yang datang pun hari terakhir pendaftaran SPAN, dia tidak mendaftar sebelumnya, tapi tiba-tiba berpikiran, padahal sudah saya tulis kuota, registrasi kuota. Dia mengatakan, jadi Pak, bagaimana makanya namun sekali ini mendaftar di SPAN, saya mengatakan tolong hubungi PS, ada nggak yang mau mengundurkan diri? Ternyata ada saat itu mengundurkan diri. Saya kepala data dengan yang baru datang. Ada jalannya pada saat itu. Sekarang jalannya sekarang adalah sisa pendaftaran siswa ya. Berapa yang salah? Berapa mata pelajaran yang salah? Kalau satu nanti saja. Nanti kan kalau salah itu Anda lulus kemudian salah, ada yang berbeda, berarti kepala sekolah dipanggil, dipanggil sebagai operator dipanggil, wali kelas dipanggil. Akhirnya ada salah satu. Siapa yang salah? Kepala sekolah salah, kepala salah, atau kamu yang salah? Dan itu Pak Paling mengatakan asli yang ini tidak. Pasti saya bertanggung jawab ya. Ini ada perubahan sekian yang saya kerjakan. Menyampaikan bahwa tidak ada perubahan dari kelas bersumpah, tidak ada perubahan dari administrasi. Ada lagi? Mengenai unit, kalau di sana Pak harus 2 atau bisa 1? Harus 2. Unit. Ya. Kalau di sana harus 2 Pak. Tapi kalau misalnya tidak ada pilihan lain, seperti kemarin Ardiansyah kemarin kan datang ke saya, dia minta bantuan untuk mendaftar SNPTN. Dia hanya mau pendidikan bahasa Arab ini. Tidak ada jurusan lain yang dia minati selain pendidikan bahasa Arab ini. Kalau seperti itu pada diri Anda di Spanyol ya kan dari saya. Kalau seperti itu berarti ini saja pilihan pertama yang Anda inginkan, kemudian pilihan kedua yang tidak Anda lulus. Yang sempat saya tanya, pilih pilihan pertama bahasa Arab ini, yang kedua pilih Universitas Negeri Malang dan Daerah. Anda mungkin kan? Jadi masih ke bawah kan? Tidak mungkin jadi ke atas kan? Jadi kalau Anda jadi di sastra Arab SN, tidak mungkin lulus di kedokterannya. Itu kalau tidak ada pilihan yang lain. Karena SN, PAN mewajibkan kita memiliki bahan. Ini saja yang terpaksa kita pilih dan mungkin tidak ada sih. Itulah hidup harus begini. Oke, sudah. Aku tidak mau saya kuliah saja. Kuliah. Beasiswa kalau Anda tidak lulus dikit, maka dalam kampus begitu banyak beasiswa. Betul. Daerah pun selalu memutus beasiswa bagi putra-putra daerah yang membuat prestasi. Tetapi langkah ada enggak? Kalau Anda mendaftar susah. Kalau dia mau, kita melakukan konflik di sini apa ya? Melangkah belum masuk coba. Yang tinggal di teman saya dulu, contoh ya, yang tinggal di dekatnya kantor lurah Kirana yang sedang kelas itu kan, itu Kirana. Berapa saudara pintar-pintar semua, yang satu, yang kedua, yang ketiga, tapi tidak ada yang dia. Selesai SMA kasih menikah sama bapaknya. Kirana, kalau saya dulu dunia 2, saya tanya Kirana kemudian enggak mau Pak. Tapi tidak ada izin dari orang tuanya. Orang tuanya datang ke perusahaan Kirana tidak ada izin. Saya kemana Kirana 2 kali, Pak? Kalau tidak bisa dibiayai Kirana, izinkan saja dia untuk kuliah. Cukup ini yang dia berikan. Izin saja. Terserah dia mau dapat biaya atau tidak, jangan terus yang penting izinkan dia mendaftar dulu kuliah kan? Mendaftar kuliah. Tidak cerita dia lulus psikologi UNHAS. Bangga pertama orang tuanya. Dapat beasiswa. Bangga orang tuanya. Belum selesai satu asisten dosen. Orang tuanya saya ketemu lagi orang tuanya. Bagaimana Kirana? Alhamdulillah Pak. Saya support dia untuk lanjut ke semua. Kalau nanti kuliah aja. Nanti kuliah aja. Sekarang saya support untuk lanjut semua. Saya mengatakan bagaimana dia? Katanya itu saya pikir dia habis ketika sendiri. Ya, asisten dosen. Sebentar bang. Walaupun tidak semua orang tidak mungkin juga semua orang kuliah kan? Betul. Pasti ada semua orang tidak cari dulu kalau tidak apa. Tapi kalau bisa jangan dari antara kita yang menjadi seperti itu kan? Kalau takdirnya lain cerita ini siap selalu bisa berpikir. Kalau takdir bisa lain kan? Pak Ansar bertanya, Pak Ansar guru bahasa Arab yang pindah ke Banjeng, Min,
Kamu kita tidak kuat. Saya mengatakan kaunya tidak ada, tapi kalau tak kita kan bisa. Namanya ikhtiar. Tidak bisa perempuan mengatakan saya tidak mau menjadi istri kedua. Karena Al-Quran mengatakan seperti itu kan. Ini kalau 1, 2, 3 atau 4. Kalau niat dosa tidak ada di otak mengarahkan kita ke situ, ya apa kan? Ya, tapi jangan memprediksi takdir sekarang sebelum Jadi. Ketika ada kesalahan, pertemuan bersama dan terakhir, mudah-mudahan tidak ada kesalahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.